Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Cerita. Ummul Mukminin Aisyah termasuk salah seorang yang telah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya yang tinggi sejak kecil. Wanita kekasih Rasulullah ini sungguh memiliki kelebihan yang tak tertandingi oleh wanita manapun di dunia ini. Sifat-sifatnya, kepribadiannya, dan kedudukan ilmu yang dimiliki melesatkan beliau menjadi pemimpin semua wanita pada semua generasi. Sang Ummul Mukminin ini adalah seorang putri dari Abdullah yang dijuluki Abu Bakar dan terkenal dengan gelar Asy-Siddiq. Terlebih lagi, Ummul Mukminin mendapat kehormatan untuk menjadi teman dan sahabat Rasulullah sejak kecil hingga menjelang dewasa. Dia menghabiskan masa ini di bawah naungan Nabi yang suci. Wajar saja jika hal ini mengantarkan Aisyah kepada akhlak mulia dan kedudukan yang tinggi. Rasulullah bersabda, "Diperlihatkan kepadaku bahwa kalian para perempuan adalah penduduk neraka terbanyak." Maka para perempuan bertanya, "Karena apa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena sering mengucapkan laknat dan mengkafirkan orang-orang." Nah, ternyata ada 13 kepribadian Aisyah radhiyallahu an yang harus dimiliki seorang wanita. Apa sajakah itu? Yuk, simak selengkapnya. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Kisah Cerita. Aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar kisah cerita di kehidupan ini. Silakan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh media sosial yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Nah, apa sajakah ke-13 kepribadian Aisyah yang harus dimiliki seorang wanita? 13 hal itu adalah: yang pertama, membantu kaum perempuan. Aisyah selalu menolong setiap kali didatangi seorang perempuan, dan dia juga menyampaikan masalah mereka kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, taat kepada suami. Aisyah selalu memfokuskan semua pekerjaannya setiap pagi dan petang untuk mentaati Rasulullah, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan hal-hal yang menyenangkan dan membuatnya ridho. Yang ketiga, menjaga diri dari ghibah. Salah satu sifatnya adalah tidak mau membicarakan kejelekan orang lain. Ribuan riwayat yang bersumber dari Aisyah, tidak satupun berisikan pelecehan atau penghinaan terhadap seseorang. Yang keempat, bersikap warak dan tidak mau menerima hadiah. Suatu ketika, Umar membawa sebuah peti berisi penuh perhiasan dari Irak kepada Aisyah. Beliau membukanya lalu berkata, "Ya Allah, janganlah engkau masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang suka menerima pemberiannya." Yang kelima, menghindari pujian dan sanjungan. Ibnu Abbas sering memuji Aisyah. Karena hal tersebut, ketika Aisyah sakit, menjelang ajal, Aisyah menolak kedatangannya. Atas permohonan orang-orang, maka akhirnya Aisyah mengizinkan Ibnu Abbas masuk. Manakala Ibnu Abbas mulai memujinya, Aisyah berkata, "Aku ingin dilupakan orang." Yang keenam, keras kepala dan tak mau mengalah. Aisyah adalah seorang yang keras kepala, kecemburu dan tak mau mengalah, tetapi juga sangat adil. Gabungan dari sifat tersebut tidak dimiliki kecuali orang-orang yang telah mencapai derajat akhlak yang tinggi dan perilaku yang sangat baik. Peristiwa Ditsul Ifki adalah contoh sikap Aisyah yang bertahan dengan pendiriannya manakala beliau difitnah dan Allah menurunkan ayat yang membebaskannya dari tuduhan tersebut. Yang ketujuh, pemberani dan memiliki etos yang tinggi. Aisyah adalah sosok pemberani, kokoh, tegar, dan tidak pengecut. Dia sering berjalan menuju pekuburan Baqi di tengah malam tanpa takut atau ragu. Pada perang Uhud, Aisyah turun untuk memberi minum dan merawat orang-orang yang terluka. Pada perang Khandaq dan perang Jamal, Aisyah pun maju ke baris terdepan. Yang kedelapan, baik dan murah hati.
Aisyah mewarisi sifat yang merupakan permata mahal dalam dirinya ini dari sang ayahanda yang selalu mendidiknya dengan akhlak ini. Saudarinya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat yang sama. Abdullah ibnu Zubair berkata, "Aku tidak pernah melihat dua orang perempuan yang lebih baik daripada Aisyah dan Asma. Kebaikan masing-masing berbeda. Aisyah orangnya suka mengumpulkan sesuatu dan setelah terkumpul baru dia membagikannya. Sedangkan Asma tidak pernah menyimpan sesuatu sampai esok harinya." Yang kesembilan, banyak beribadah. Aisyah sangat tekun beribadah. Waktunya penuh diisi dengan zikir dan tasbih. Salat duha, salat malam, salat fajar, serta membaca Al-Quran selalu dikerjakannya. Setiap kali Aisyah membaca ayat yang mengandung ancaman, beliau berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya. Dan setiap membaca ayat yang mengandung kabar gembira, beliau berdoa kepada Allah dan memintanya agar dianugerahi hal itu. Yang ke-10, menjaga diri dari hal-hal remeh. Aisyah pernah mendengar kabar bahwa keluarganya memiliki permainan dadu di rumahnya. Dia langsung berkirim surat kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak membuangnya keluar, maka aku akan mengeluarkan kalian dari rumahku." Aisyah mengecam mereka karena hal itu. Yang ke-11, menyayangi para budak dan mengasihi hamba sahaya. Budak yang dimerdekakan oleh Aisyah mencapai 67 orang. Seorang budak Barira yang diperbantukan untuk juruk tulisnya akhirnya dibeli Aisyah dan dibebaskan karena sikap budak tersebut yang tidak pernah menerima upah sepeser pun. Yang ke-12, membantu kaum fakir dan miskin berdasarkan kondisi masing-masing. Kisah kedermawanan Aisyah terhadap kaum fakir tidak diragukan lagi. Sering suatu ketika Aisyah hanya memiliki sepotong roti dan ada seorang pengemis datang kepadanya. Maka Aisyah memberikan roti itu. Demikian manakala ada sebiji kurma di tangannya, Aisyah tak ragu untuk memberi kepada siapa yang lebih membutuhkan. Yang ke-13, sangat memperhatikan masalah jilbabnya. Aisyah sangat memperhatikan masalah jilbabnya walau di depan seorang yang buta sekalipun, bahkan di depan orang yang sudah mati. Aisyah akan tetap menjaga komitmen ini. Aisyah berkata, "Aku masuk ke bilikku di mana Rasulullah dan ayahku dikubur tanpa harus mengenakan hijab karena keduanya adalah suami dan ayahku. Namun setelah Umar radhiyallahu an dikuburkan di situ, demi Allah, aku tidak masuk ke situ kecuali dengan berhijab." Akan tetapi, kecerdasan Aisyah dengan akhlak dan etika yang mulia, zuhud, warah, menyukai ibadah, sederhana, baik dan penuh kasih sayang kepada manusia menjadi sifat dan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengimbangi segala sifat yang merajalela di hati. Aisyah tetap memiliki hidup dengan zuhud dan qanaah. Demikianlah dikutip dari tulisan Sulaiman An-Nadawi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.